Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sial, merasakan bahwa situasinya buruk, Master Aula Bintang Ungu menangkap Li Mengyue dan bergegas menuju pintu masuk aula istana. Dia ingin melarikan diri. Menjerit, jeritan pun terdengar, dan gemuruh terdengar dari arah pintu masuk aula istana. Dampak yang kuat itu menyebabkan seluruh istana bergetar hebat. Itu adalah Master Hall Purple Star, karena ternyata dia menabrak pintu masuk. Namun, pintu masuk itu tetap tidak rusak sama sekali. Seorang ahli kalibernya pun benar-benar tidak dapat menembus pintu. Ternyata sebuah kekuatan telah menutup aula istana ini. Belum lagi pintunya, bahkan dindingnya tidak bisa ditembus. Master Aula Bintang Ungu dan Li Mengyue terjebak di sini. Ini membawa keputusasaan pada Master Balai Bintang Ungu dan Li Mengyue. Meskipun mereka belum bertarung, tapi mereka sudah menyadari bahwa gadis kecil ini adalah seseorang yang tidak mungkin mereka kalahkan. Silakan lari, aku akan memberimu waktu 2 batang dupa. Jika kamu dapat melarikan diri dari tempat ini, aku akan menyelamatkanmu, suara gadis kecil itu terdengar. Ketika mereka memandangi gadis kecil itu lagi, mereka mendapati bahwa dia telah mengambil tempat duduk, dan mulai makan sedikit makanan ringan. Dia sama sekali tidak menempatkan Master Hall Bintang Ungu dan Li Mengyue di matanya. Namun, perilakunya juga mengungkapkan kepercayaan dirinya. Dia yakin bahwa Master Balai Bintang Ungu dan Li Mengyue, itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Aula Bintang Ungu, kami telah menghormatimu sepanjang waktu, bahkan kami menganggapmu sebagai dewa. Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Master Hall Purple Star bertanya dengan nada tegas dan agak terisak. Bahkan ekspresi keluhan juga memenuhi wajahnya. Dia memang merasa dianiaya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa harta karun yang ditunggu-tunggu banyak generasi pendahulunya di Purple Star Hall, itu akan menjadi objek iblis yang berbahaya. Ketika itu muncul, apa yang terjadi pada Aula Bintang Ungu mereka sebenarnya adalah bencana, yang telah memusnahkan seluruh kekuatan mereka. Menganggapku sebagai dewa ya. Tiba-tiba gadis kecil itu meletakkan minuman yang dia nikmatinya, dan mengalihkan pandangannya ke arah Master Aula Bintang Ungu. Kamu semua hanya ingin mendapatkan kekuatanku saja. Jika sarana untuk mendapatkan kekuatanku berarti kamu harus memurnikanku, kamu pasti tidak ragu untuk melakukannya. Dengan demikian, aku hanya kamu merasakan apa yang aku rasakan. Setelah gadis kecil itu selesai mengucapkan kata-kata itu, cahaya yang mengelilingi tubuhnya mulai berkedip. Kemudian, kilat di sekeliling tubuhnya melesat keluar seperti pedang tajam. Kemudian di udara, mereka bercampur dan membentuk tangan petir raksasa yang bergerak untuk meraih Master Balai Bintang Ungu dan Li Mengyue. Dasar monster sialan, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Dengan teriakan marah, Master Hall Purple Star mengeluarkan senjatanya. Dia ingin mengambil risiko itu semua. Namun sayangnya, dia sebenarnya sangat tidak berdaya untuk menahan tangan kilat raksasa itu. Dalam sekejap, kilat telah menutupinya dan anak perempuannya. Meskipun mulut mereka terbuka lebar dan mereka tampak seperti menjerit kesakitan yang menyedihkan, tapi suara mereka tidak dapat didengar, itu karena mereka sepenuhnya diselimuti oleh kilat. Akhirnya, kilat itu kembali ke tubuh gadis kecil itu. Adapun Master Hall Purple Star dan putrinya Li Mengyue, mereka telah direduksi menjadi 2 mayat yang tampak menyedihkan di tanah. Dalam waktu singkat, gadis kecil itu membunuh semua orang di Aula Bintang Ungu. Namun bahkan setelah dia melakukan hal yang begitu kejam, itu tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Malah sebaliknya, matanya tertutup dan tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya aneh. Sepertinya ada semacam kekuatan yang berasimilasi ke dalam tubuhnya. Sebenarnya, memang ada aliran kekuatan memasuki tubuhnya. Itu adalah kekuatan garis keturunan Master Balai Bintang Ungu, dan juga kekuatan garis keturunan Li Mengyue. Itulah alasan mengapa dia menyingkirkan semua orang dari Aula Bintang Ungu. Dia membutuhkan kekuatan garis keturunan mereka. Segera, gadis kecil itu membuka matanya lagi. Dia meraih pakaiannya, dan memperlihatkan lengan kanannya. Ada serangkaian garis vena yang aneh di lengannya. Garis vena itu saling bersilangan dan menutupi seluruh lengannya. Selanjutnya mereka menyebar ke tubuhnya, dan tampaknya menghubungkannya. Di wilayah tengah lengannya adalah tempat yang sangat penting, dan itu tampak seperti inti formasi.
Akan tetapi, tempat itu nampak kosong. Sungguh tidak akan pernah aku bayangkan, bahwa bocah dengan nama Chu Feng itu akan sulit untuk ditangani. Bukan saja aku gagal menjarah garis keturunannya, tapi aku malah hampir dimurnikan olehnya. Meskipun aku berhasil melarikan diri dari tubuhnya, tapi aku akhirnya kehilangan jiwa kehidupanku. Namun untungnya aku memiliki Life Soul. Berkat itulah aku bisa menahan kesengsaraan petir, dan menembus segel formasi roh untuk memungkinkanku mendapatkan kembali kebebasan dan melarikan diri. Bocah, masalah antara kamu dan aku tidak akan diselesaikan hanya dengan ini. Aku akan membayar dengan baik atas apa yang telah kamu lakukan, kata gadis kecil itu dengan ekspresi galak. Tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia tampak ngeri. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke pintu masuk. Siapa ini? Teriak gadis kecil itu. Segera, kegugupan memenuhi wajahnya. Setelah gadis kecil itu mengucapkan kata-kata itu, sesosok makhluk benar-benar muncul di arah pintu masuk. Orang itu mengenakan gaun abu-abu, dan gaun itu memiliki kerudung yang menutupi penampilan mereka. Hanya sepasang mata yang dalam, lihai dan kejam yang terungkap. Makhluk yang menjijikkan, untuk melepaskan pembantaian segera setelah keluar, maka tidak heran kamu disegel. Individu berjubah abu-abu itu berbicara. Dari suaranya, orang bisa tahu bahwa orang ini adalah wanita tua. Tepat setelah individu beruban itu berbicara, kilat menyilaukan bergegas ke arahnya. Gadis kecil itu menyerang. Dari kata-kata yang diucapkan oleh individu beruban itu, dia bisa tahu bahwa dia datang dengan niat buruk. Ketika dia bisa membunuh orang yang tidak bersalah dengan kejam, bagaimana mungkin dia bisa menghindarkan musuh? Serangan kilatnya sangat dahsyat. Jika itu menyerang, musuhnya pasti akan terbunuh. Namun tepat sebelum kilat mencapai individu yang beruban itu, ia pun berhenti. Sebuah penghalang tak terlihat telah memblokir serangan kilatnya. Tepat pada saat itu, individu yang beruban abu-abu mengeluarkan labu botol. Tanda dan simbol yang berkedip-kedip dengan cahaya menutupi labu botol, dan kekuatan aneh menutupi seluruh aula istana. Sial, melihat situasinya telah berubah menjadi buruk, gadis kecil itu berbalik untuk melarikan diri. Tapi meskipun dia sudah berbalik, dia sudah tidak bisa terbang. Itu karena ada kekuatan hisap yang menyelimutinya, dan penghisapan itu datang tepat dari labu botol itu. Tidak ada keluhan di antara kami, mengapa kamu mencoba menangkapku? Biarkan aku pergi, gadis kecil itu berteriak keras. Namun, individu berjubah abu-abu itu hanya mengabaikannya, dan meraih labu botol. Daya hisap dari botol labu itu terus menarik gadis kecil tersebut lebih dekat. Gadis kecil itu mengerahkan semua kekuatannya, tetapi tidak dapat membebaskan diri dari daya hisapan. Pada akhirnya ketika dia terus berteriak, dia tersedot ke dalam labu botol. Setelah gadis kecil memasuki labu botol, labu itu mulai bergetar hebat. Getarannya begitu kuat, sehingga labu botol itu bisa pecah kapan saja. Benar-benar makhluk yang tidak menyenangkan. Individu berjubah abu-abu itu tetap tenang, dan benar-benar tertawa samar. Kemudian, individu yang beruban itu mengeluarkan kertas jimat dan menyegel labu botolnya. Dengan begitu, labu itu mulai tenang. Kemudian, individu berjubah abu-abu membuka pintu masuk ke aula istana dan melonjak ke langit. Dia bahkan tidak repot-repot melirik mayat-mayat yang memenuhi aula bintang ungu. Tapi sebaliknya, dia melihat ke arah tenggara. Tatapannya berubah termenung. Setelah melihat ke arah itu selama beberapa waktu, tubuh individu berjubah abu-abu itu tiba-tiba berayun. Lalu kemudian dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya individu beruban yang sangat kuat itu. Tapi arah yang dia lihat sebelumnya, itu adalah arah yang ditinggalkan Chu Feng dan Long Daozidi. Chu Feng dan Long Daozi telah tiba di Starfield yang melahap surga. Namun mereka masih dalam formasi teleportasi era kuno. Mereka telah mengambil saluran teleportasi untuk melanjutkan menuju tujuan mereka, yaitu alam atas anugerah abadi. Alam atas anugerah immortal adalah lokasi di mana Long Daozi dan 4 kekuatan klan yang dipimpin klan lainnya, itu telah sepakat untuk bertemu. Demi meningkatkan kecepatan mereka, Long Daozi menggunakan kereta perang khusus di dalam formasi teleportasi era kuno. Kereta perang itu sangat meningkatkan kecepatan mereka. Tiba-tiba saja, kereta perang itu mulai bergetar. Bahkan aula istana di dalam kereta perang yang digunakan untuk beristirahat juga mulai bergetar hebat.
Apa yang terjadi? Pikirnya. Chu Feng yang telah berlatih dengan mata tertutup, ia segera membuka matanya. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia punya firasat buruk. Tapi Long Daozi masih duduk santai, dan tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Teman muda Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir. Kami hanya menghadapi fluktuasi dalam formasi teleportasi. Ini akan segera stabil dengan sendirinya, jelasnya. Sepertinya ini tidak sesederhana itu. Senior, tolong dengarkan. Sepertinya ada lolongan yang tercampur dengan suara angin. Suara lolongan itu sangat menakutkan. Jarang sekali aku mendengar lolongan yang menakutkan seperti ini. Itu berarti bahwa yang melolong pasti makhluk buas yang sangat kuat dan sombong. Chu Feng sudah bangun saat dia berbicara, dan melihat ke depan dengan mata surgawinya. Alasan mengapa dia melihat ke depan adalah, karena angin yang mengguncang kereta perang mereka berasal dari depan mereka. Pada saat itu, Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Namun setelah memeriksa situasinya, ia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Ini membuatnya merasa agak bingung, dan situasi mereka saat ini sangat aneh. Tampaknya ada bahaya yang mendekati mereka, namun Chu Feng tidak dapat menemukan bahayanya. Teman muda Chu Feng, formasi teleportasi era kuno Starfield yang melahap berbeda dari tempat yang lain. Ketika fluktuasi muncul di tempat ini, angin yang masuk akan diisi dengan suara-suara aneh itu, kata Long Daozi. Oh, mengapa ada perubahan seperti itu? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Sebagai seorang spiritualis dunia, ia sangat berpengetahuan tentang teknik roh dunia. Secara logis, semua formasi teleportasi era kuno di galaksi cahaya suci pasti identik. Bahkan jika fluktuasi terjadi di dalam formasi teleportasi, maka perilaku mereka haruslah sama. Seharusnya tidak ada kasus yang berbeda dari yang lain. Namun apa yang terjadi di dalam saluran teleportasi formasi era kuno kali ini, itu benar-benar istimewa. Chu Feng, apakah kamu tahu mengapa tempat ini disebut Starfield yang melahap surga? Alasan untuk itu adalah, karena ada semacam binatang raksasa di Starfield yang melahap surga ini di zaman kuno. Binatang itu disebut binatang pelahap surga. Adapun para kultivator dari zaman kita memanggil mereka sebagai binatang pelahap surga era kuno. Menurut kabar, binatang pelahap surga dari era kuno ini sangat suka berkultivasi di dalam formasi teleportasi era kuno. Dengan demikian, dari waktu ke waktu, meskipun mereka menghilang di era kuno, tapi orang dapat mendengar suara mereka di dalam formasi teleportasi era kuno. Long Daozi menjelaskan. Oh, jadi begitu. Tapi jika mereka menghilang di era kuno, bagaimana orang-orang di sini tahu tentang mereka? Tanya Chu Feng. Meskipun binatang pelahap surga era kuno telah menghilang sejak zaman era kuno, tapi mereka meninggalkan banyak sisa-sisa. Selain itu, sebagian besar dari sisa-sisa itu hanyalah fragmen, dan hanya ada satu set lengkap tulang belulang. Melalui serangkaian sisa-sisa itu, para spiritualis dunia berhasil merekonstruksi penampilan binatang buas pelahap surga dari era kuno. Sementara penampilannya direkonstruksi melalui teknik roh dunia, mungkin karena set sisa-sisa itu nyata. Meskipun binatang buas yang melahap surga dari era kuno itu palsu, tapi itu memancarkan sebuah implikasi yang mungkin tidak ada pada monster biasa. Bahkan aku merasa sangat kecil di hadapan itu. Aku hanya bisa membayangkan, betapa dahsyatnya binatang buas pelahap surga di era kuno ketika mereka masih hidup. Setelah kita selesai dengan urusan kita di sini, aku dapat membawa teman muda Chu Feng untuk melihat sisa-sisa dari binatang yang melahap surga dari era kuno. Mungkin saja itu bisa membantu pelatihanmu, kata Long Daozi. Tentu, Chu Feng mengangguk. Dia sangat ingin tahu tentang hal-hal dari era kuno sejak awal. Karena itulah, ia secara alami ingin tahu tentang makhluk yang telah memainkan peran di era kuno. Meskipun Chu Feng telah bertemu beberapa makhluk dari era kuno, tapi dia masih ingin belajar lebih banyak tentang makhluk yang sekuat bis yang melahap surga era kuno. Mengaum. Tiba-tiba saja auman terdengar dari depan. Bahkan angin kencang yang melanda mereka menjadi lebih intens. Senior, apakah fluktuasi dari sebelumnya juga seperti ini? Chu Feng bertanya. Meskipun dia sudah mendengar raungan dari awal, tapi itu terasa sangat samar. Jika seseorang tidak memperhatikan dan menggunakan metode observasi khusus, ia tidak akan bisa mendengar auman itu. Namun sekarang, raungan itu agak berbeda. Suara deru telah menutupi suara angin kencang. Ini juga pertama kalinya aku mendengar suara gemuruh yang keras, jawab Long Daozi.
Pada saat itu, wajah Long Daozi tidak lagi tenang. Sebagai gantinya, ada sedikit kegelisahan yang hadir di sana. Oh sial, Chu Feng menyadari bahwa semuanya buruk ketika ia melihat reaksi Long Daozi. Bergemuruh, tiba-tiba saja kereta perang yang bergerak cepat itu berhenti secara tiba-tiba. Meskipun aliran formasi teleportasi era kuno masih mendorong kereta perang bergerak maju, tapi kereta perang itu tidak bergerak. Situasi ini membuat Long Daozi dan Chu Feng mengerutkan kening mereka. Keduanya berjalan keluar dari istana, dan tiba di depan kereta perang. Mereka ingin melihat secara persis, peristiwa seperti apa yang telah terjadi. Bas-bas. Tiba-tiba saja sepasang mata raksasa muncul di saluran teleportasi hitam pekat di depan keduanya. Sepasang mata raksasa itu memancarkan cahaya merah, yang mewarnai seluruh wilayah itu dengan warna merah darah. Kemudian, raungan lain terdengar saat monster raksasa muncul di depan kereta perang. Itu adalah binatang raksasa dengan panjang lebih dari 100.000 meter. Di depan binatang raksasa itu, bahkan kereta perang tampak sangat kecil. Adapun Chu Feng dan Long Daozi, mereka mirip dengan setitik debu. Setelah melihat binatang raksasa itu, hati Chu Feng segera menegang. Dari hanya sekilas, dia bisa tahu betapa mengerikannya makhluk raksasa di depannya ini. Mata binatang itu merah darah, dan tubuhnya hitam pekat. Itu memiliki kepala yang menyerupai buaya, dan tubuh seperti badak. Pada punggungnya yang ditutupi sisik hitam, itu adalah dua pasang sayap besar yang beberapa kali lebih besar dari tubuhnya. Angin yang diciptakan oleh pergerakan sayapnya, itu menyebabkan kereta perang terhuyung, bahkan sepertinya akan dihancurkan kapan saja. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah, binatang raksasa itu memancarkan aura era kuno yang intens. Adapun ranahnya, itu telah mencapai tingkatan yang tak terduga. Di depan binatang raksasa, bahkan Long Daozi mengenakan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah masih ada binatang buas pelahap surga era kuno yang masih hidup di dalam formasi teleportasi era kuno? Long Daozi berteriak dengan khawatir. Binatang pelahap surga era kuno. Senior, mungkinkah ini binatang pelahap surga era kuno yang kamu sebutkan? Chu Feng juga sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Long Daozi. Dia belum pernah bertemu binatang buas pelahap surga era kuno manapun sebelumnya. Tapi menurut Long Daozi, binatang buas raksasa dan kuat dari era kuno seharusnya sudah dihancurkan. Namun ternyata, mereka belum benar-benar dimusnahkan, karena bagaimanapun, makhluk legendaris dan kuat itu hidup dan berdiri di depan mereka. Mengaum. Sebelum Chu Feng bisa berpikir lebih banyak tentang situasinya, binatang yang melahap surga dari era kuno membuka mulutnya. Mendampingi aumannya, itu adalah kekuatan hisap yang sangat besar. Kekuatan hisap itu menyelimuti Chu Feng sepenuhnya, dan dia tidak bisa menahannya sedikit pun. Dalam sekejap mata, dia tersedot ke mulut binatang buas pelahap surga di era kuno. Setelah melahap Chu Feng, binatang yang melahap surga dari era kuno benar-benar berbalik dan menghilang. Ketika binatang pelahap surga era kuno menghilang, kereta perang bergerak seperti biasa. Itu terus mengikuti aliran arus formasi teleportasi era kuno, dan dengan cepat melanjutkan ke terowongan. Semuanya kembali normal dalam sekejap. Angin keras yang aneh telah menghilang, dan raungan yang terdengar dari angin juga menghilang. Bahkan kereta perang tidak lagi bergetar. Selain itu, kereta tidak menerima banyak kerusakan. Namun demikian, Chu Feng telah menghilang. Long Daozi berdiri di sana dengan sikap tercengang. Dia hanya berhasil bereaksi lambat terhadap apa yang terjadi setelah waktu yang lama berlalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Binatang buas yang melahap surga dari era kuno masih hidup. Selanjutnya, itu melahap teman muda Chu Feng. Tapi, mengapa itu tidak membuatku senang? Mungkinkah aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi makanannya? Ini, tepatnya apa yang terjadi di sini. Long Daozi benar-benar panik. Dengan ekspresi rumit, dia benar-benar bingung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.